berperan sebagai Bularas, paranormal yang sebenarnya sudah pensiun, terus nggak tahu gimana, akhirnya bisa kecebur nolongin mereka berdua. Akhirnya ya nolongin mereka berdua, dan disitulah dramanya dimulai. Oke, saya sebagai Anya. Anya itu adalah istri Daniel, dan Anya memiliki satu hobi, yaitu dia membuat boneka. Ceritanya mereka dikategorikan masih susah dan masih Anya masih perlu bantu Daniel untuk jualan. Kebetulan dia punya hobi bikin boneka, dan itu juga bisa membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan lebih gitu. Ya, kalau saya di sini jadi Daniel, suaminya Sandy yang jadi Anya, baru nikah, hidupnya masih belum settle lah ibaratnya, belum punya tempat tinggal yang layak. Terus kemudian masih ngerintis, lagi ngebangun sama-sama. Nah, kalau karakter saya sendiri berbicara tentang seberapa besar sayangnya seorang laki-laki pada seorang wanita yang dia nikahi, tapi pertanggungjawabannya dia sebagai laki-laki itu di situ adalah bagaimana caranya menafkahi istrinya dan kemudian membangun pernikahan itu ke arah yang lebih baik. Tema untuk objek boneka ini yang sudah difilmkan sudah banyak sebenarnya, tapi kan Indonesia belum, saya rasa. Dan ternyata Indonesia itu juga punya kisah sebuah boneka yang maksudnya yang creepy, yang bisa diangkat menjadi sebuah film. Jadi kan banyak juga pecinta film horor di Indonesia tuh yang menantikan horor-horor yang diproduksi gitu, tapi banyak kan yang kurang menurut mereka, dan kemudian udah lama juga, udah ada sekitar 10 tahun film horor kita tidak berbicara di kancah perfilman Indonesia. Udah waktunya nih kita comes out dengan horor yang berkelas, tapi kemudian horor ini bisa really close dengan culture dan bangsa kita gitu. Udah diangkat nih cerita boneka ini. Memang banyak kisah tentang kisah boneka ini gitu, tapi yang memang paling saya lihat ceritanya, urban legendnya adalah ceritakan seorang anak kecelakaan. Kebetulan anak itu sedang memegang boneka. Pokoknya anak kecil itu meninggalnya katanya nggak tenang. Kemudian boneka yang ada di pohon itu di Jalan Siliwangi itu udah menjadi momok sendiri. Kebetulan enggak nge-branding diri, enggak, cuma saya rasa dari segi bisnis, kalau memang horor itu ada tempat di hati masyarakat, kenapa tidak? Ini kalau nggak salah yang ketiga nih, yang ketiga. Duanya juga Mas Sandy, dan kebetulan kalau main sama Sandy, horornya pasti laku. Tapi saya punya visi yang lebih jauh lagi, bahwa kali ini kalau bisa horor ini bisa break the leg gitu loh, karena udah hampir 10 tahun lamanya film horor ini belum ada yang box office. Kalau masalah itu saya rasa setiap kita mau mengeluarkan satu karya ya, terutama tipikal orang Indonesia, saya rasa apapun itu genrenya, mau sejarah, mau drama, mau komedi, mau horor, atau jenis apapun, saya melihat memang punya kecenderungan untuk selalu pikir kita mengikuti Hollywood atau film-film luar lainnya gitu. Tapi sebenarnya sih tidak gitu. Nggak, cuma masalahnya kan gini, sebenarnya banyak boneka berhantu yang ada di seluruh dunia ini tuh banyak. Cuman kebetulan James Wan ngangkat cerita dari Ed sama Lorraine Warren itu ya si Annabelle ini, dan satu-satunya ya sebelumnya kan ada Chucky tuh, cuman Chucky kan kayak bukan based on true story. Nah kalau Annabelle emang kebetulan ya dekat di iya, dan baru rilis 2 tahun yang lalu ya, baru-baru ini, dan kebetulan ya keluarlah si The Doll ini. Jadi mungkin orang otomatis
kok mirip Annabelle ya, atau kayak selalu ke Annabelle terus. Cuman kalau misalnya dilihat, kalau di search itu banyak banget, nggak cuman Annabelle, ada Robert the Doll, ada satu lagi boneka saya lupa namanya. Jadi mereka dimuseumkan dan yang nggak difilmkan gitu. Kebetulan aja si Annabelle, dan di Indonesia pertama kali bikin, kita punya urban legend sendiri ya si The Doll ini. Kalau saya pribadi mengalami gangguan atau apa sih enggak ya, sama sekali enggak, semua lancar. Hanya aja mungkin proses demi proses pengerjaannya aja yang nggak mudah. Kayak misalkan saya ada scene dimana saya harus mengalami satu kesurupan yang memang harus diseling dan lain-lain. Nah itu justru yang Lebih horor. Oh iya, kamu tahu ini serius loh, di semua filmnya Sandy itu dia belum pernah loh ada adegan kesurupan, dan gue harus bilang kalau dia kesurupan horor banget bro. Nggak kesurupan aja horor. Nggak ada, karena memang kita juga tidak mau mengada-ngada. Film ini tidak berbicara tentang kita promo dan kemudian seolah-olah ada gitu biar laku. Nggak, filmnya udah bagus dan pasti laku. Amin. Saya Conjuring is good ya, bagus. Tapi pastinya The Doll akan lebih baik. Amin. Amin. Oh, gue nggak suka film horor deh, jangan tanya gue tentang. Nggak suka film horor tapi main film horor. Ya gimana kan gue mau main film bagus. Oh, iya benar. Saya fokusnya film bagus, bukan film horor. Dan kebetulan ini horor yang bagus, udah gitu aja. Kalau saya banyak emang seneng banget sama horor. Yang favorit itu Insidious, ada Conjuring 1, 2. Annabelle nggak? Mama. Annabelle, Mama. I love Mama. Sama yang terakhir Lights Out. Enak ya pertanyaanmu. Kamu pengennya kita menderita gitu, diteror oleh boneka. Kalau saya sih kabur lah. Kabur. Pindah ke luar negeri dia. Pindah ya, pindah. Ya saya juga takut sebenarnya. Saya mungkin akan pindah bersama dia. Kita akan main di Hollywood aja ya. Kalau saya panggil guru spiritual yang paling oke. Panggil suami Saya kabur. maksudnya. Saya juga kabur. Ngeri juga pak. Iya, tapi memang secara cerita memang. Ya nanti lihat deh. Ini boneka ini bikin karakter saya pun hancur lebur di film ini. Beneran, saya nggak bohong. Dan saya syutingnya susah banget dikarenakan boneka ini. Dan ini ya? cukup teror ya. Iya, jangankan maksudnya kita bicarakan ini film ya. Di film aja saya susah hidup saya gara-gara di boneka ya. Jadi kira-kira begitu deh. Saya rasa The Doll itu adalah film terhoror yang pernah kita hitmaker buat. Mungkin di luar sana punya film Annabelle, tapi kita juga punya urban legend yang baru ada kesempatan untuk diceritakan di film ini. Saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan lagi kembali atau melihat menjadi saksi film Indonesia dengan genre horor yang berkualitas. Sekarang kita ingin mengajak Anda untuk memperbarui dari genre horor sendiri perfilman kita, bahwa ada horor yang berkualitas dan kemudian menyajikan atau memberikan Anda cerita yang menarik serta twist ending yang Anda tidak akan mungkin bisa tebak. Asik. Hai, jangan lupa saksikan film The Doll Di bioskop kesayangan Anda. Tanggal berapa? 27 Oktober 2016 di bioskop kesayangan kamu.